Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa berbosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berada dalam surga menjelas ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita. Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Allah hindarkan kita dari berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, pada orang tua kita, guru-guru kita, jiran-jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nantinya kita memperoleh seluruh yang baik di dunia terbaik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam lalu diaturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta kedua wilayah yaumil qiyamah. Yang Allah hormati dan yang Allah muliakan para pencinta pengajian majelis taklim Masjid At-Taubah yang insya Allah senantiasa dalam curah rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertemuan kali ini kita akan membicarakan mengenai daripada masalah keutamaan di bulan Rajab. Jadi sebagaimana disebutkan di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, "A'lam anna Rajab syahrun fadilun wal 'ibadatu fihi laha asrun jalilun." Jadi dikatakan, ketahuilah bahwasanya bulan Rajab itu adalah bulan istimewa. Dikatakan bulan ini bulan istimewa. Artinya apa? Jangan sampai di bulan yang dikatakan istimewa ini kita jangan sampai ada sampai beramaliyah, jangan sampai ada beramalan. Ini istimewa. Dan istimewanya ini orang yang beramalan, beribadah di bulan daripada bulan Rajab ini akan dilipat gandakan Allah pahalanya. Nah, jadi kita usahakan apa yang kita perbuat dengan suatu kebaikan, maka itu akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala kebaikan tersebut. Jadi amalan apa aja yang dianjurkan kita menggawi supaya nilaian kebaikan itu luar biasa Allah berikan. Dikatakan khususan terkhusus yang digawi di bulan daripada bulan Rajab ini yang utama adalah as-sauma. Saum itu artinya apa? Mengerjakan puasa sunat di bulan Rajab. Jadi disuruh berpuasa di bulan Rajab. Bulan Rajab ini setidaknya berpuasa ini paling ada, paling sedikit dalam sebulannya sekali barang. Jadi jangan sampai berhenti di bulan Rajab ini jika ada lalu kita jangan berarti amalan utama benar. Apa gaya istimewanya utamanya menggawi puasa di bulan Rajab ini sampai dikatakan demikian sebagaimana diceritakan oleh sahabat Rasulullah bernama Sauban. Ini Sauban ini berkisah cerita ketika berjalan dengan Rasulullah. Ujian Sauban bercerita apa? Kunna ma'an Nabi alaihi salatu wasallam famararna bi maqbaratin fawaqafa alaihi salatu wasallam. Jadi suatu ketika kami itu sedang beserta Rasulullah berjalan. Maka ketika kami berjalan itu kami melintasi suatu pekuburan
wajah sini melintasi kuburan, tiba-tiba Rasulullah itu pas melewati tadi langsung kadiam, lihat dari kuburan kadiam sini, kita langsung ada berjalan lagi. Sehingga di dalam diamnya Rasulullah tersebut maka bukaan sadidan. Nah, Sidin berdiam tiba-tiba langsung menangis Rasulullah dengan suara tangisan sini terdengar, artinya nyaring. Bahasa kita itu posisikan ini melihat kuburan menangis. Misal aja melihat kuburan menangis sudah. Artinya kita nama itu kuburan, kadang kuburannya menangis, kadang kitanya nama itu kuburan. jadi bukannya nama orang itu adalah artinya kita nama itu kuburan kan, menangis. Nah, jadi Rasulullah itu kuburan menangis itu. Menangis sidinnya. Kepada Allah. Kemudian sidin berdoa, mengangkat tangan sidin. Sambil menangis. Jadilah dan satu riwayat itu saking takutannya nih sampai gemis ini menggetar. Muhanya tadi nampilan kalian nih langsung kayak pucat melihat kuburannya. Menggitar di bawah kuburan yang ketawanya ya Allah lah tawa kita. Orang kita kan tahu dan orang kita lah. Tergantung semua pejabat kan. Kalau kita tahu karena sebab kalau kita ini ada tahan hati kita nih, makanya dikatakan andai sekiranya makhluk manusia di dunia diperkenalkan dengan jeritan manusia namanya siksa oleh Allah Taala dan kubur dong. Didengarkan misalnya matian berdarah, saking dasarnya kan, saking ngerinya. Lima berkata ya Rasulullah. Nah, jadi disebut ya Rasulullah. Apa yang terjadi dengan ya Rasulullah? Apa yang terjadi dengan ini? Mak sampai nama ini apa dalam sebabnya? Nah, di tahun ini si sahabat. Lalu Rasulullah mengatakan ya sahabat, haulai yu'adzibuna fi kuburihim wa ta'awatu lahum fa khafifallahu anhum al-'adzab. Jadi ya Rasulullah, wahai sahabat, sesungguhnya mereka yang berada di dalam kubur, ini ada kuburnya nah, nawa ini di Rasulullah buat ini sedang diajar oleh Allah Ta'ala. Karena ajab, maka oleh sebab itu ya Rasulullah, aku mendoakan jasad mereka ini supaya orang-orang yang berada di dalam kubur itu diberikan keringanan. Nah jadi kita bila kita mengirimi batahlil, bahaul, ba'arwah, membacakan Fatihah, salawatnya, jasa orang-orang yang sudah meninggal, baik jasa guru-guru kita, dengan orang tua kita, jasa sanak kita, jasa kawan-kawan kita, disampai. Jadi kira-kira sampai, Nabi itu semua badakannya, disampai. Cuma ini tadi meringankan supaya diringankan. Nah tadi ibaratnya, nah ajabnya luar biasa, ibaratnya diberikan ajaban yang bapaknya 5 tahun, ringan menjadi 3 tahun. Artinya keringanannya dipotong, iyalah. Remisi. Nah dapat remisi. Nah ini pun kita aja ya Allah, bila baik kelakuan mau turun ke majelis taklim, rajin sembahyang, nah bisa dapat remisi itu kan? Ya Allah. Nah, memang tadi, belinya ada baik kelakuan ada dapat remisi ini. Nih, jadi sama. Jadi gambarannya tuh kurang lebih enak kayak kita di dunia ini. Sama tuh tadi. Jadi kita jangan goler lah mendoakan jasa orang-orang yang sudah meninggal. Oleh karena apa? Sebab mereka pun senantiasa mendoakan juga dengan kita. Hal-hal yang baik doakan. Asal kita ingat, kita terkadang kali ingat kita. Ingat dia setahun sekali, kayak apa? Alhamdulillah, amal tiap hari itu senang betul. Dikirimi tiap hari, walaupun orang ibaratnya kita nih memberi utang ini berduit padahal, tapi kita dari senang sih kan, bukannya ibaratnya lantaran kita beritu ada perhatian kita itu nama senang. Jadi jangan dikira kita akan sampai, jangan umpatan orang
nang membacakan yang ada sampai itu berdosa penangkai itu. Lalu pada kali Rasulullah demikian supaya dirinya akan mereka itu daripada ajak mereka. Kemudian Rasulullah pulang menyambung terus mengucap demikian, ya sahaban, lau sama haulai yawman min rajaba wa manamu minhu lailatan ma udhibu fi kuburihim. Wahai sahabat ya Rasulullah, andai mereka yang berada di dalam kuburnya, ini dalam kuburnya sebenarnya waktu hidup di dunia kalau mau berpuasa sehari aja, berpuasa sehari aja di sini, kemudian malamnya beribadah, semalaman beribadahnya. Makanya mandiri demikian tadi, niscaya mereka itu tidak akan diajak oleh Allah Ta'ala di dalam kubur mereka. Jangan yang maunya ke sini di bulan Rajab ini maunya mengalir puasa sehari aja nih, lawan malamnya beribadah, bamalan sampai subuh. Kemudian kita ibaratnya membaca Al-Quran atau berzikir, tak duduk, guring tak duduk, tajung kalak langsung bamanya nih, bayar bangun, subuh tak bangun, tak ada pak. Nang kada boleh itu bamalan, mengambil bantal sambil berapa, itu kalau awal tuh anak guring benar marahnya itu. Artinya bujur-bujur, nah bujur-bujur menggawinya. Lalu Rasulullah pulang menyahutnya pulang menyambungkan lagi lah. Mau coba demikian tadi, nang demikian tadi dikerjakan, jangan berseketika mendengarnya ini. Lalu harus sembahyang lagi. Ada apa bujur, sejak aku ada diajak dua ini aja salah kok. Artinya itu sembahyang tetap. Ini kita mengambil padilahnya aja. Nah, mengambil padilah keistimewaan bulan Rajab nih. Kemudian ketika Rasulullah mengucapkan demikian, lalu berucap sesahabat ya Rasulullah, mana ini asumu yawmin bakiya mulailatin minhu yamna'u ajabal kabir. Wahai Rasulullah, apakah dengan mengerjakan puasa sehari di bulan Rajab kemudian malamnya ibadah di bulan Rajab itu bujur kah? Nah itu tadi bujur menegah dia bersisa umur. Artinya meyakinkan ya Allah namanya bujur lah. Maka itu membagi para sahabat kan itu kecil aja, sehari itu membagi kita ini berat bagi kita nih. Nah, bujur lah nama itu mengawin nama itu tuh bujur kata nilainya. Lalu dijawab oleh Rasulullah, yasin apa? Walladzi ba'asani nabina bil haqqi. Maka ujar Rasulullah madakan wahai sahabat, demi zat yang mengutus aku dengan sebenar-benarnya menjadi nabi. Ujar Rasulullah nih madakan, ma min muslimin wa muslimatin yasumu yawman wa qiyamu lailatan min rajaba yuridu bihima washallahi illa kataballahu lahu ibadata sanatin sama naharaha wa qama layaliha. Maka ujar Rasulullah, tidaklah seorang muslim laki-laki atau seorang muslim perempuan bila mana ia mau ujar ini mengerjakan puasa sehari tadi di bulan Rajab, malamnya beribadah cuma dengan niat mengharap ridha Allah. Ada yang lain nih mengharap betul-betul. Ini kayak kita turun ke masjid, kita mengaji, kita belajar niatnya lillahi ta'ala. Ada yang lain. Nah, ada yang lain betul-betul mengharap ridhonya Allah. Maka ujar Rasulullah, melainkan Allah akan mencatat nilaian bagi orang yang mengerjakan puasa sehari di bulan Rajab itu tadi samanya beribadah selama setahun. Dan semalam yang dikerjakannya namanya mulai beribadah di malam itu sama nilainya beribadah kayak setahun semalaman. Nah, jadi bedaannya luar biasa. Walaupun sehari cuma sama kayak beribadah setahun. Nah, itu istimewa benar. Jadi kita jangan sampai kata paling ada 6 tanggal 27 Rajab kena ada yang bilang ya Allah lah puasanya mah ya mestinya puasa sunat bulan Rajab dan Allah Ta'ala sudah sama dengan lagi ya Allah. Nah
Karena bila puasa jaga gigi mata, jaga telinga, dijaga pemandangan, dijaga oleh kenapa? Supaya amalan-amalan pahala yang Allah berikan itu kada guguran, kada hilangan. Amun kita puasa banyak tapi mata kada puasa, melihat yang kada bagus namanya, telinga mendengar kada baik, montong memandang yang kada bagus, laman pahalanya. Jadi harus puasa bertahan. Puasa bertahan supaya betul-betul kita mendapatkan nilai yang tersebut tadi, yang kita sia-siakan. Kemudian yang kedua, amalan yang kedua, selain daripada dianjurkan berpuasa, napa dikatakan lagi? Kemudian wal istighfar, disuruh beristighfar, meminta ampun. Jadi jangan boleh kita minta ampun. Jadi sebagaimana dikatakan oleh Wahab bin Munabbih radhiyallahu taala, ujasidin anna man istaghfarallahu rajaba bil ghadawati wal 'ashi yarfa'u yadayhi, bahwasanya barang siapa ujasidin ya meminta ampun kepada Allah taala pada bulan Rajab, meminta ampunnya di pagi hari dan di sore hari sambil mengangkat tangan, apa yang baca Allahumma bisa berapa? Bisnisnya jasnya habis. Sepuluh kali berjalan. 70 kali dibaca. Dan Allahumma firli warhamni wa tub alayya dibaca. Dibaca ini selama di bulan daripada bulan Rajab aja. Dan bulan lain bulan Rajab aja. Maka bila mana ia mau amalkan orang ini tadi, anda sekiranya orang yang habis umur, dalam amalan ini tadi, cuma pokoknya sembahyang lah, tetap digawi segala macamnya. Maka dikatakan lam tamassana lahu jildan, maka api neraka tidak akan menyentuh kulitnya, artinya selamatnya daripada api neraka. Andainya habis umur, nyoba malam ini di bulan Rajab ini tadi, dibacanya pagi bersubuh, Allahumma firli warhamni wa tub alayya, Allahumma firli ya Allah, ampunilah dosaku, warhamni, berikan rahmat atasku, wa tub alayya ya Allah, terimalah taubatku. Nah, jadi bacanya 70 kali khusus selama di bulan Rajab dibaca. Hanya tadi tiap habis sembahyang subuh 70, nah habis sembahyang asar 70 kali. Habis sembahyang asar jangan sembahyang. Kalau kita bersubuh kadang mau baca ini dibaca Allahumma qulli warhamni wa tub alayya aja. Salah paham ini artinya apa? Biar jauh sembahyang dia sudah baca ini juga selamat dari neraka, salah. Itu artinya salah, artinya enggak. Oleh kenapa? Nang fardu kita tinggal dah ambil nang sunatnya aja. Nah, ini tambahannya aja. Bila Allah berkeinginan hendak dengan seorang hamba itu baik, orang ini baik dimuliakan, maka Allah pahamakan yang ini teman-teman. Makanya di sini nih wadah tempat kita belajar. Maka bisa ngaji, ngeti belajar luar bisa ngaji. Maka bisa ngaji belajar yang bisa nang bisa mengaji. Nang sudah bisa mengaji, bilanya kau bagaimana menghafal, lama menghafal. Kadang awal menghafal hati Quran palingan itu sama berarti apa? Juz apanya aja. Artinya tuh mulai dari nang ama ya tasaabunnya tuh nah. Misal modal kita beli kampung gitu. Bila kita usahakan, makanya dikatakan menjadi wajahnya siapa bersungguh-sungguh pasti dapat. Kayak apapun keadaannya, seseorang lah asalnya bujur-bujur, insyaallah hanya akan dipahamakan, kan bisa. Hanya bila kita hendak dimuliakan oleh Allah Taala, paham kita dengan agama. Bila kita hendak dihinakan, kita kan paham agama, sembahyang moler, pembacaan moler, besibar moler, atau jangan hina atau kita orang enggak. Atau sudah pas bujur kita. Kan dimuliakan, nggak diangkat kedudukannya tadi. Oleh kenapa disuruh baik dakwah, ya Allah. Jadi
diusahakan sekeras apapun lah, kayak apapun caranya diusahakan supaya kita bisa. Nang tadi kada bisa, diusahakan supaya bisa. Maka itu daripada itu disuruh ya Rasulullah banyak mengucap istighfar di bulan Rajab. Kenapa? Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Semua anak Adam itu pasti memiliki kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah jenenge apa? Nah, dikatakan di Rasulullah at-tawwabun, senantiasa bertobat meminta ampun dari Allah Ta'ala. Jadi kita bertahan, ada salah bertahan. Nah, jadi kita kada bertahan. Baik kesalahan kita berbuat tadi dengan sengaja ataupun tidak sengaja, ada tiap hari itu pasti ada terus. Makanya dikatakan ujar Rasulullah mengatakan demi Allah, masih sumpah. Sesungguhnya aku ujar Rasulullah meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah setiap hari terlebih banyak daripada 70 kali. Artinya kadang kurang pada 70. Dan sakit pada Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya toh, nyaman sebujurnya. Cuma kita tadi udah membacanya. Sebenarnya sebujurnya nama ulernya banget ini. Nah, jadi jangan sampai kita kada baca. Paling ada 100 barang sehari. Makanya dipadakan ketika sembahyang tuh sabdas itu jangan sampai ditinggalkan. Habis sembahyang, habis berdoa, munnya kawa itu tadi di sembahyang, tuntung akan sampai berdoa. Mengkawa jangan kada berwirid. Nah kita baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, inilah ini dengan istimewa. Nanti dipadakan apa? Seseorang yang membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu nilainya bila yang membaca diganapakannya dengan 100, artinya masih Allahu akbar kabira walhamdulillah katsiran wa subhanallah wa ta'ala, maka akan Allah hapuskan dosanya walau sebanyak buih di lautan. Buih di lautan banyak. Terus itu aja dibaca. Jadi bila kita umpamanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung hilang. Nah, berarti kan ada kesalahan dosa ada. Yalah. Kita bersalaman pun itu kuburan dosa. Jadi kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi dipadakan di Rasulullah apa? Orang yang bersalawat ke maka duitannya itu dipuji oleh Allah Ta'ala. Dipadakan di sebulan bersalawat dengan engkau, dosa kita kuburan, kemudian ditinggi akan dinaikkan kita tidak kehidupan. Kita sampaikan bersalaman umum kawa. Cuma punya kaur warna kada kawa salah baik. Nah, salah aja. Munnya kada kesibukan segala macam dididik bersalaman supaya supaya kuburan dosa-dosa kita, kuburan. Bilanya kuburan itu nyaman kita beribadah ini lalu nyaman, hendak belajar hati, hendak beribadah terbuka hati, hendak ada paham, insya Allah diberikan oleh Allah kepahaman itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan ada faedah manfaatnya untuk semua. Terima kasih atas perhatian, mohon atas kurangan dan kelebihan serta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.